Nah, sekarang mari kita belajar tentang kebahagiaan. Oke, silahkan teman-teman yang mungkin ambil nafas sebentar. Karena ini materinya padat malam hari ini. Baik, tentang kebahagiaan ada beberapa tips, beberapa kata-kata bijaksana dari Seneca. Yang pertama, kata Seneca begini, orang itu menjadi sengsara karena ia berpikir dirinya begitu. Begitupun dengan bahagia. Jadi, pertama, Seneca ingin mengingatkan pada kita, bahagia atau tidak, itu tergantung pemikiran kita tentang diri kita. Kunci pertama itu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal di luar diri kita. Kuncinya tentang anggapan kita, pikiran kita terhadap diri kita. Sepahit apapun situasi, separah apapun kondisi, kalau kita menganggap, aku masih bahagia kok. Aku masih bersyukur dengan situasi seperti ini. Aku ini masih tergolong orang yang beruntung loh. Jadi aku harus tetap bersyukur dan bahagia. Loh, itu ya kita bahagia. Meskipun situasinya sebenarnya tidak terlalu sedih, tidak terlalu mengenaskan, meskipun hanya kesulitan kecil saja dalam hidup, tapi kalau kita merasa, wah, hidupku ini malang sekali, hidupku ini menyedihkan sekali, salahku apa kok Allah mengujiku seperti ini, ya jadilah kita orang yang tidak bahagia. Meskipun mungkin sebenarnya ujiannya hanya kecil saja. Sebaliknya, orang yang ujiannya sangat berat, tapi menganggap, aku masih bahagia. Masih banyak orang yang lebih malang dari aku, lebih sedih nasibnya dari aku. Aku masih tetap harus bersyukur pada Allah. Itu pun dia masih orang yang bahagia. Jadi bahagia atau tidak itu tergantung anggapan kita, pikiran kita tentang diri kita. Tidak tergantung pada hal-hal di luar diri kita. Apapun situasinya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bahagia, ayo dimulai sekarang. Tidak usah nunggu nanti, tidak usah pakai disarati macam-macam. Saya akan bahagia Pak kalau lulus, saya akan bahagia Pak. Loh, bahagia sekarang tidak nunggu lulus juga bisa kok. Alhamdulillah, skripsiku sudah memasuki tahap akhir. Meskipun prosesnya lama, masih banyak teman-teman yang tidak selesai-selesai, bahkan proposal saja belum. Yang belum proposal, alhamdulillah aku sudah mulai nggarap proposal sebentar lagi. Banyak teman-teman yang sampai kena DO tidak sempat nggarap skripsi. Yang DO mungkin ya, alhamdulillah aku masih sempat merasakan seperti apa kuliah. Banyak loh saudara-saudara teman-teman kita yang sampai tuanya tidak tahu rasanya kuliah itu apa, sibuk dengan kesulitan hidupnya. Loh, ada sangat banyak alasan untuk kita bahagia, sebagaimana juga ada sangat banyak alasan kalau kita tidak mau bahagia. Tergantung kita milih yang mana. Jadi, pandemi ini kita sikapi seperti apa, membahagiakan atau menyengsarakan, masih dalam batas kita harus bersyukur ataukah sama sekali harus kita ratapi. Itu semuanya tergantung kita. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang di luar diri kita. Maka yuk mari kita tata cara berpikir kita. Biar kita hidup secara bahagia. Kemudian ada rumus yang kedua. Kata Seneca begini, kehidupan yang bahagia adalah yang sesuai dengan sifat alaminya. Jadi kebahagiaan itu akan muncul kalau kita
ngerti kondisi harmonis, seimbang, alami dalam kehidupan kita. Ini nyambung dengan yang tadi ya, yang bagian kesederhanaan tadi, bahwa kita jangan berlebihan. Hiduplah di standar yang alami saja. Sesuai sifat-sifatnya. Kalau bahasa tadi, sesuai divine reason-nya, sesuai sunnatullahnya. Ya kita kuatnya makan berapa, kuatnya tidur berapa persen kita harus tidur, berapa persen harus makan, berapa persen harus istirahat. Berarti untuk belajar berapa, untuk ibadah berapa. Standar saja, yang alami-alami saja. Makan yang menguntungkan untuk tubuh. Caranya seperti apa, bahannya apa saja, gimana caranya agar tidak kekurangan atau berlebihan, itu standar-standar alami. Kalau kita bisa hidup dengan standar yang alami tadi, ya mudahnya tidak kekurangan, tidak berlebihan, insya Allah kita akan bahagia. Yang ketiga, kata Seneca begini, berbahagialah mereka yang dapat bertahan di saat menerima keberuntungan dan ketidakberuntungan. Jadi, mental ketiga yang melahirkan kebahagiaan adalah penerimaan. Di antara sumber ketidakbahagiaan kita adalah kita tidak terima dengan situasi yang padahal sudah nyata kita hadapi. Kita tidak mau ngaku, kita tidak mau menerima bahwa oh iya, sekarang memang situasinya seperti ini. Oh iya, sekarang memang kondisinya begini. Mari kita terima dulu kenyataan hidup, kalau orang Jawa menyebut kasunyatan. Mari kita terima dulu apapun situasi yang memang sudah jelas kita hadapi. Ini akan membuat kita bahagia. Bahwa untuk selanjutnya, wah saya harus mengubahnya jadi lebih baik. Saya harus memperjuangkannya agar lebih berkualitas, monggo. Tapi pertama-tama, mari kita terima dulu. Apapun situasinya. Jadi, kalau bahasa psikologisnya, jangan denial. Jangan menyangkal. Kalau memang faktanya sudah terjadi, bukti nyatanya sudah kelihatan, yuk kita terima. Biar tidak gelisah jiwa kita, tidak bingung. Jadi, apakah itu jenisnya keberuntungan atau ketidakberuntungan? Ini lebih kondusif untuk kebahagiaan hidup kita. Dibandingkan kalau kita menolak terus, kita curiga terus, kita membantah terus, tidak terima terus. Itu secara psikologis tidak kondusif. Membuat kita tidak bahagia. Akan lebih baik kalau kita terima. Pak, kalau kita dibohongi, akhirnya gimana Pak? Ya enggak apa-apa, kita akui saja bahwa kita memang dibohongi. Besok semoga saya enggak dibohongi lagi, berarti saya harus belajar. Itu lebih membahagiakan. Daripada sejak awal kita curiga, terus curiga itu pasti enggak bahagia. Suudzon itu pasti tidak membahagiakan. Kemudian hasilnya memang dibohongi, terus marah-marah. Ini juga tidak membahagiakan. Diakui saja fakta, berarti aku ini kurang pinter, aku ini kurang jeli, aku ini ternyata yang aku anggap aku ini pinter, ternyata aku masih bisa dibohongi, berarti aku ini memang manusia yang lemah. Sejak saat ini aku akan belajar biar tidak dibohongi. Itu mungkin lebih kondusif untuk hidup kita dibandingkan kita menyangkal terus, denial terus terhadap fakta yang memang sudah nyata kita hadapi. Lebih menenteramkan. Ini untuk level individu ya, level psikologi kita masing-masing. Mungkin kalau nanti urusannya beda, mungkin level sosial atau politik atau ekonomi logikanya mungkin berbeda, tapi untuk kenyamanan kebahagiaan hidup kita,
penting bagi kita untuk mengakui dan menerima situasi yang kita hadapi, baik bentuknya keberuntungan maupun ketidakberuntungan. Nah, yang keempat, ini ada rumus dari Seneca begini. Keberuntungan itu adalah apa yang terjadi saat persiapan bertemu kesempatan. Ini rumusnya unik ya, kita dulu sering mendengarkan kalimat kejahatan itu terjadi kalau ada niat dan ada kesempatan. Ini kata Seneca bukan tentang kejahatan, tapi tentang keberuntungan hidup. Keberuntungan hidup itu akan terjadi kalau persiapan bertemu kesempatan. Jadi kalau kita ingin hidupnya beruntung dan bahagia, berarti apa? Ayo kita mempersiapkan diri. Sehingga ketika kesempatan datang, kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan kita. Itulah namanya beruntung. Untuk hal apa saja yang kita inginkan jadi target-target kita, kalau tadi di depan ada tujuan hidup kita, mari kita siap-siap. Jangan sampai kesempatannya datang, kita belum siap. Atau sebaliknya juga, persiapan kita sudah matang, kesempatannya tidak datang. Hanya saja, kalau kesempatan kan kita tidak menguasai sendiri. Kesempatan itu kadang datang dari luar diri kita. Tapi kalau persiapan, itu kita sepenuhnya yang melakukan. Jadi mari siap-siap. Sampean ingin apa? Misalnya, saya nanti ingin jadi orang yang di masyarakat itu dihargai, kemudian mungkin disuruh ceramah, disuruh sambutan, bisa kalau tiba-tiba disuruh memberi tausiah, wah itu besok bayanganku begitu aku. Nah berarti harus sejak sekarang latihan ngomong, latihan pidato, latihan ceramah, itu persiapan. Siapa tahu tiba-tiba ketemu momen, monggo mas memberi sambutan, memberi tausiah, ini Pak Yainya ndak datang, lu kita sudah siap. Itu kan keberuntungan. Begitu tampil, wah ternyata luar biasa. Besok diundang bicara lagi. Ya, itu namanya keberuntungan. Ketika persiapan ketemu kesempatan. Tapi kalau kita tidak siap sama sekali dan memang tidak menyiapkan diri, ya kesempatannya datang, dia akan lewat sia-sia. Monggo mas tausiah. Aduh mohon maaf saya tidak mampu, saya tidak pernah, saya tidak bisa. Ya sudah, kesempatannya lewat. Itu contoh sederhana. Dalam hal apapun juga begitu. Ketika teman-teman ingin meraih sesuatu, persiapkanlah diri sebaik-baiknya sehingga ketika sesuatu itu hadir, kita sudah siap menyambutnya. Itulah kuncinya hidup bahagia. Jadi beruntunglah kita yang ketika kesempatan datang kita sudah siap. Ini diantara rumusnya kebahagiaan. Berarti sehubungan dengan target-target hidup kita, keinginan-keinginan kita, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya, mengelolanya begitu kesempatannya datang. Karena keberuntungan itu terjadi ketika persiapan bertemu kesempatan. Jadi ada 4 rumusnya kebahagiaan. Kalau versinya Seneca, yang pertama pikiran kita tentang diri kita jadi kunci bagi kebahagiaan kita. Yang kedua, hidup yang alamiah, tidak berlebihan, tidak kekurangan, sesuai sunnatullahnya akan lebih membahagiakan. Yang ketiga, kekuatan kita untuk menerima, kemampuan kita untuk menerima apapun situasi, baik beruntung atau tidak beruntung, adalah sumber kebahagiaan. Dan yang keempat, kesiapan kita untuk mengelola, menghadapi kesempatan apapun yang datang.
Jadi itu antara lain kuncinya kebahagiaan menurut Seneca.